selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin video yang menjawab semua pertanyaan teman-teman di kolom komentar mengenai ketupat dan lontong dengan teknik memasak hemat gas. Saya akan membuat ketupat dan lontong satu panci bareng karena ini sama banget tekniknya. Sediakan daun pisang yang besar-besar, semuanya ini sudah dicuci bersih. Kemudian daun pisangnya akan saya bakar supaya tidak mudah sobek. Daun pisang boleh dibakar, boleh dijemur. Kemudian beras yang saya gunakan jenisnya pulen, mereknya Jeruk Garut. Teman-teman bisa pakai merek yang lain, saya biasanya pakai ini. Ini termasuk pulen. Ambil beras secukupnya sesuai yang akan kita masak, kemudian dicuci sampai bersih, lalu ditiriskan. Berasnya sudah dicuci dan sudah ditiriskan. Sekarang kita masukkan ke dalam kulit ketupat. Di sini teman-teman bisa masukkan setengah atau 3/4 tergantung berasnya. Atau kalau misalnya mau ketupatnya agak lembek, bisa dimasukkan setengah. Ini isinya setengah. Garis ini nih pembatas lebih dikit. Nah, ini setengah. Kalau yang ini 3/4. Segini. Ketupatnya sudah diisi. Saya bagi dua grup. Yang sebelah kiri isi 4. Ini berasnya 3/4 dari kulit ketupat. Yang ini setengah berasnya dari isi ketupat. Kemudian untuk lontong daun pisang, siapkan daun yang bagus, jangan ada yang sobek. Boleh dibalik seperti ini, akan tambah hijau. Boleh juga begini. Yang jelas harus dicuci bersih ya. Nah, saya akan balik. Kunci ujung atas. Masukkan beras yang sudah dicuci. Berasnya sudah terisi segini. Dorong-dorong. Nah, sekarang saya mau jepit di sini. Jadi kurang lebih setengahnya lebih ya. 3/4 kurang lebih, supaya ini gampang dikunci. Saya akan bakar ujungnya. Kalau kurang kenceng bisa pasang 2 supaya ininya nggak lepas. Pokoknya ini jangan lepas ya. Tuh, usahakan rapi, karena kalau lepas nanti direbusnya berasnya pada keluar semua, nggak jadi lontong. Lontongnya 6, ketupatnya 7. Saya mau rebus bareng, jadi gunakan panci yang besar. Saya pakai pancinya gede, airnya banyak. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih baru bisa masukkan lontong dan ketupatnya. Nah teman-teman, ini udah mendidih.
kayak gini. Masukkan ketupat dan lontongnya. Hati-hati ya, ini panas banget. Dirapikan supaya semuanya tenggelam, pastikan airnya banyak. Ditutup. Masak selama 20 menit dengan api sedang. Baiklah, timernya 20 menit sudah selesai. Matikan kompornya. Kompornya sudah mati. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Posisi api mati dan tutup panci tidak boleh dibuka. Istirahatkan selama 30 menit. Tahap istirahat yang pertama ini boleh dibuka tutupnya untuk melihat apakah airnya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, masukkan air panas, bukan air dingin. Saya buka ya. Nah, di sini kan airnya masih banyak. Boleh ditambahin, boleh tidak. Jadi terserah teman-teman, kalau nggak yakin silahkan aja ditambah dengan air panas. Harus air panas ya. Baiklah, sebagai contohnya, ini saya masukkan air panas. Dan masak lagi selama 20 menit. Setelah ini tutup panci, tidak boleh dibuka lagi. Dibukanya nanti kalau sudah istirahat terakhir. Teman-teman, ini 20 menit sudah selesai. Matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Posisi api mati. Tutup panci, belum bisa dibuka. Waktu istirahat 30 menit sudah selesai. Ini boleh dibuka tutupnya dan airnya masih banyak. Sekarang saya mau angkat lontong dan ketupatnya. Ditiriskan supaya cepat dingin. Digantung supaya cepat dingin ketupatnya.
Ketupat dan lontongnya sudah selesai, sudah siap untuk dipotong. Kenceng banget, padat. Ini ketupatnya. Ketupatnya kan saya kasih 2 macam ya. Ini yang isinya setengah, jadi dia agak lembek. Dan ini yang isinya 3/4, kenceng. Ini yang isi setengah. Penampilannya yang diisi setengah, dia lebih lembut. Sekarang saya buka yang isinya 3/4. Lebih padat, bedanya sedikit aja. Jadi sesuai selera ya teman-teman, mau diisi setengah ataupun 3/4 itu tergantung berasnya dan tergantung selera teman-teman. Mau ketupat yang agak lembek, silakan diisi setengah. Kalau mau ketupatnya yang agak keras, silakan diisi 3/4. Sekarang lontongnya yang dibuka. Jadi tipsnya harus bener-bener kenceng banget ngikatnya. Kalau nggak kenceng dia keluar isinya. Cantik kan? Daunnya dibalik jadi lebih hijau. Terima kasih ya teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya. Dipotong. Cantik kan? Padet, pulen. Jadi yang tidak percaya untuk ketupat dan lontong ini matang dalam waktu 40 menit di atas api, video ini saya persembahkan untuk teman-teman yang akan mencoba. Silakan kalau misalnya ragu-ragu, coba dikit dulu baru coba yang banyak. Kuncinya adalah air harus banyak di dalam panci. Lontongnya padat, ketupatnya juga bagus, hemat gas banget. Banyak yang tanya di komen berapa lama tahannya. Saya ini bikinnya malam, besok paginya dimakan, sorenya itu belum basi. Sore jam 6 tuh belum basi. Tapi kalau kita udah mau tidur, silahkan masukkan ke dalam kulkas ya. Besok paginya diangetin, dikukus. Jadi menurut saya ini tahannya sekitar 20-24 jam. Bikinnya malam, besok paginya dimakan, sorenya masih bisa dimakan. Sudah selesai, selamat mencoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Resep ini juga bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan silakan follow ke Instagram saya bersama STF. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Selamat berhari raya lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.